Halo guys, berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita sistem murid magang. Namun sebelum menuju ke dalam alur ceritanya, lebih baik like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih semangat lagi dalam mengerjakannya. Terima kasih. Di cerita sebelumnya Hansan dan juga kedua muridnya telah tertangkap oleh monster laba-laba berkepala manusia di lantai ke-6. Dan ketika Hansan berteriak dengan sangat keras, Zhang Yujian yang berada di tempat itu cukup terkejut di saat mendengarnya. Dan kedua muridnya merasa cukup ketakutan, meskipun begitu jalan itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke tempat selanjutnya. Setelah mengikuti arah dari suara itu, Zhang Yujian beserta kedua muridnya telah sampai di sebuah tempat yang membuat mereka bertanya-tanya di manakah mereka saat ini berada. Di saat bersamaan Zhang Yujian merasa jika ada sesuatu yang aneh yang berada di tempat itu. Dan dari arah belakang mereka monster laba-laba berkepala manusia itu muncul secara tiba-tiba. Kemudian mengarahkan jaring laba-labanya untuk mencoba menangkap Zhao Yirong yang berada di hadapannya. Namun dengan sangat sigap Zhang Yujian segera memotong jaring laba-laba itu untuk menyelamatkan Zhao Yirong. Selanjutnya Zhang Yujian juga menebaskan pedangnya untuk memotong jaring laba-laba yang juga mengarah kepada Jiang Yayun. Dan dengan sorot mata yang Zhang Yujian memperingatkan kedua muridnya agar tetap berhati-hati. Karena dipastikan ada seekor monster yang berada di tempat itu. Dan di saat bersamaan Jiang Yayun menunjuk ke atas mereka sembari dia meminta masternya untuk melihat kelompok Hansan yang telah terikat oleh jaring laba-laba. Ketika melihat ada orang lain di tempat itu, salah satu murid itu berteriak meminta tolong. Namun Hansan berkata jika semua itu akan sia-sia. Karena menurutnya orang-orang itu pasti juga akan tertangkap. Kemudian kini terlihat monster laba-laba berkepala manusia mendekati Zhang Yujian sembari dia berkata, "Kau adalah orang pertama yang berhasil lolos dari sergapanku." Dan ketika melihat monster laba-laba itu, Zhao Yirong merasa jijik dan mengatakan jika wajah dari laba-laba itu sangatlah jelek. Di sisi Zhang Yujian bertanya apakah laba-laba itu ingin mencoba untuk menghalanginya. Namun laba-laba berkepala manusia malah mengajak Zhang Yujian memainkan sebuah permainan. Jika Zhang Yujian memenangkannya laba-laba itu akan melepaskan mereka semua. Dan Zhang Yujian bertanya permainan apa yang akan mereka mainkan. Sembari menciptakan monster dari beberapa benangnya. Laba-laba itu berkata, jika Zhang Yujian berhasil menyelamatkan semua orang yang terikat dalam 15 menit. Dia akan membiarkannya melewati tempat itu, dan Zhang Yujian langsung menyetujuinya. Lalu dia segera bergerak dengan cepat menuju ke tempat kelompok Hansan yang sedang terikat. Di saat bersamaan para monster itu meraung dengan sangat keras mengeluarkan energinya. Dan mengarahkannya untuk menyerang Zhang Yujian bersamaan dengan jaring laba-laba. Sehingga membuat Zhang Yujian merasa cukup terkejut karenanya. Dan Hansan berteriak kepada Zhang Yujian agar dia tidak datang untuk menyelamatkannya. Karena monster itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun Hansan telah memperingatkannya, saat ini Zhang Yujian telah terikat oleh jaring dari laba-laba itu. Bahkan kini seluruh tubuh dari Zhang Yujian telah dipenuhi oleh jaring laba-laba. Yang membuat Jiang Yayun dan Zhao Yirong sangatlah terkejut ketika melihat keadaan masternya. Di sisi laba-laba berkepala manusia tersenyum lebar ketika melihat kejadian itu sembari menganggap Zhang Yujian tidak lebih dari sebuah sampah. Namun di saat bersamaan terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar di tempat Zhang Yujian berada. Yang membuat laba-laba berkepala manusia itu sangatlah terkejut. Dan ternyata saat ini Zhang Yujian telah terlepas dari jeratan jaring laba-laba. Dan bergegas pergi ke tempat Hansan terikat untuk menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya Hansan beserta kedua muridnya yang lain telah berhasil diselamatkan dari jeratan jaring laba-laba. Sehingga membuat Zhao Yirong dan juga Jiang Yayun merasa sangat senang ketika melihat kemampuan masternya yang sangatlah mengesankan. Dengan dipenuhi keterkejutan, monster laba-laba berkepala manusia bertanya-tanya bagaimana bisa Zhang Yujian berhasil menghancurkan jaring miliknya. Kemudian Zhang Yujian lanjut mengarahkan serangannya kepada monster-monster kecil yang berada di sekitarnya. Sehingga membuat monster yang diciptakan oleh laba-laba berkepala manusia itu hancur tak tersisa. Yang seketika itu membuat laba-laba berkepala manusia hanya bisa ternganga ketika melihat Zhang Yujian menghabisi seluruh bawahannya. Setelah itu laba-laba berkepala manusia malah tertawa dengan sangat lebar. Karena dia merasa sudah 100 tahun dia tidak merasakan hal menarik seperti ini.
Setelah Zhang Yujian berhasil memenangkan permainan itu, dia segera meminta laba-laba berkepala manusia mengizinkannya lewat. Dan laba-laba berkepala manusia itu segera meminta Zhang Yujian untuk lewat karena dia telah kalah dalam taruhan. Di sisi lain salah satu murid Han San bertanya apakah mereka juga diizinkan untuk pergi. Dan Zhang Yujian segera memanggil mereka agar ikut masuk ke dalam ruangan bersamanya. Dan mereka bertiga pun bergegas pergi mengikuti Zhang Yujian. Sembari menatap kepergian mereka, laba-laba berkepala manusia bergumam. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Karena aku masih belum puas bermain. Setelah berada di dalam ruangan itu Han San segera berterima kasih kepada Zhang Yujian karena telah menyelamatkan mereka. Dan Zhang Yujian hanya menganggap hal itu sebagai hiburan semata. Setelah mendengar perkataan Zhang Yujian, salah satu murid Han San berkata jika Zhang Yujian sangatlah sombong. Apakah perlu mereka memberinya pelajaran? Dan Han San meminta mereka untuk tidak gegabah dan menunggu waktu yang tepat. Setelah menelusuri seluruh tempat itu, mereka tidak menemukan adanya jalan keluar. Namun di dalam peta terlihat ada sebuah jalan keluar di tempat itu. Kemudian Zhang Yujian mencoba untuk melihat-lihat dinding yang berada di tempat itu. Dan Zhang Yujian menemukan sebuah lubang kunci yang berada di dinding itu. Namun dia sadar jika dia belum memiliki kuncinya, lalu Zhang Yujian segera meminta muridnya untuk mencari kunci dari ruangan itu. Dan Han San beserta muridnya juga ikut mencarinya. Namun tanpa mereka sadari ada sebuah laba-laba kecil yang mengintai mereka. Lalu laba-laba kecil itu melompat ke leher Han San dan langsung menggigitnya. Sehingga membuat Han San merasa cukup terkejut dan muridnya pun bertanya ada apa dengan Han San. Dan Han San menjawabnya jika dia merasa seperti sedang digigit nyamuk. Setelah beberapa saat mencari, Jiang Yayun dan Zhao Yirong melaporkan jika mereka telah mencari ke segala tempat tapi tidak menemukan kuncinya. Kemudian disusul dengan Han San dan kedua muridnya yang juga mengatakan jika mereka juga tidak menemukan kuncinya. Dan menurut Han San kunci dari tempat itu pasti dibawa oleh sang penjaga. Sehingga Zhang Yujian segera menyadari jika yang membawa kuncinya adalah laba-laba berkepala manusia yang telah mereka temui. Dan Zhang Yujian segera bergegas keluar untuk menemui laba-laba berkepala manusia itu. Dan meminta kedua muridnya untuk menunggu di tempat itu. Zhang Yujian juga berkata jika dia akan segera kembali. Setelah kepergian Zhang Yujian, laba-laba kecil dengan jumlah yang cukup banyak mulai bermunculan di tempat itu. Dan laba-laba itu mulai menggigit dan mengerumuni murid dari Han San. Sehingga membuatnya berteriak dengan sangat kesakitan. Yang membuat Han San merasa sangat terkejut ketika melihat muridnya yang diserang oleh sekumpulan laba-laba. Dan kini terlihat puluhan bahkan ratusan laba-laba itu mulai mengepung semua orang yang berada di tempat itu. Yang membuat mereka semua merasa cukup khawatir dengan keadaannya saat ini. Beralih di luar ruangan, terlihat Zhang Yujian telah menemui laba-laba berkepala manusia dan menanyakan kunci dari tempat itu. Dengan tersenyum lebar laba-laba berkepala manusia itu berkata, "Akhirnya kau kembali, aku bisa memberikanmu kuncinya. Tapi kau harus memainkan dua permainan lagi," yang membuat Zhang Yujian bertanya permainan apa yang dimaksud oleh laba-laba berkepala manusia itu. Dan laba-laba berkepala manusia itu menjawabnya dengan berkata, "Permainan ini bernama Death Game, selama 100 tahun aku memainkan permainan ini. Tidak ada yang berhasil memenangkannya dariku, dan kau adalah manusia pertama yang membuatku sangat bersemangat." Lalu Zhang Yujian bertanya bagaimana mereka akan memainkan permainan itu, dan laba-laba berkepala manusia itu menjawab jika dia tidak akan menyerang Zhang Yujian secara langsung, tapi Zhang Yujian harus dapat menyelamatkan muridnya, sehingga membuat Zhang Yujian merasa sangat terkejut dan dia pun bergegas pergi dari tempat itu dan kembali ke tempat murid-muridnya berada. Beralih ke dalam ruangan, terlihat Jiang Yayun mulai membasmi sekumpulan laba-laba yang terus mengerumuninya. Begitupun Zhao Yirong yang juga menggunakan energinya untuk membasmi kumpulan laba-laba itu. Di sisi murid dari Han San hanya bisa berteriak meminta tolong. Karena dia tidak sanggup untuk menghalau semua laba-laba itu. Dan Han San terlihat sibuk untuk melindungi dirinya sendiri sembari dia berdecik kesal. Karena telah masuk ke dalam jebakan dari laba-laba berkepala manusia. Sembari terus membasmi laba-laba itu, Jiang Yayun meminta Zhao Yirong untuk tidak khawatir karena laba-laba itu tidaklah kuat. Namun di saat bersamaan atap dari bangunan itu mulai rubuh.
Dan terlihatlah laba-laba yang telah berevolusi sehingga membuatnya memiliki wujud yang sangat mengerikan. Bahkan jumlah monster itu terus menambah beriringan dengan banyaknya laba-laba yang telah berevolusi. Sehingga membuat Zhao Yirong dan Jiang Yayun sangatlah terkejut. Sembari mereka bertanya-tanya tentang monster apakah itu sebenarnya. Dan secara serentak sekumpulan monster yang telah berevolusi itu bergerak dengan cepat untuk menyerang Zhao Yirong dan Jiang Yayun. Meskipun begitu Jiang Yayun mencoba menghalau monster itu menggunakan pedangnya. Namun monster laba-laba yang telah berevolusi itu lebih dulu mengarahkan tendangannya ke tubuh Jiang Yayun. Dan di saat Zhao Yirong akan menyelamatkan Jiang Yayun, tanpa disadari olehnya dari belakangnya terdapat monster yang mengarah kepadanya. Sehingga dengan sangat telak monster itu berhasil mendaratkan serangannya ke tubuh Zhao Yirong. Yang membuat Jiang Yayun dan Zhao Yirong terlempar dengan cukup kuat. Bahkan membuat mereka berdua terluka dengan cukup parah. Di sisi lain terlihat Han San yang merasa sangat ketakutan ketika ada beberapa monster yang mendekat kepadanya. Namun setelah mencium tubuh dari Han San, para monster itu malah berbalik dan tidak jadi menyerang Han San. Yang membuat Han San merasa cukup terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kembali kepada Jiang Yayun dan Zhao Yirong yang telah kembali berdiri. Terlihat kini mereka berdua telah dikepung oleh banyak sekali monster. Dan di saat itu juga sekumpulan monster itu dengan serentak menyerang mereka berdua. Sehingga membuat Jiang Yayun dan Zhao Yirong hanya bisa berteriak dengan sangat ketakutan. Namun di saat bersamaan dengan dipenuhi amarah Zhang Yujian melesat dengan sangat cepat. Sembari mengarahkan serangannya kepada para monster yang menyerang muridnya. Sehingga membuat sekumpulan monster itu langsung hancur berkeping-keping setelah terkena serangan Zhang Yujian. Dan ketika melihat hal itu Han San merasa sangat kagum karena serangan itu sangatlah kuat. Meskipun telah terkena serangan yang begitu dahsyat, sekumpulan monster itu masih saja ada yang tersisa. Dan langsung bergegas mengarah kepada Zhang Yujian untuk menyerangnya. Dan dengan dipenuhi amarah Zhang Yujian segera menyiapkan sebuah energi di tangannya. Kemudian dia mengarahkan energi yang telah dikumpulkannya untuk menyerang sekumpulan monster yang mengarah kepadanya. Sehingga membuat semua monster itu hangus tak tersisa setelah terkena serangan Zhang Yujian yang begitu dahsyat. Setelah semua monster itu menghilang, Zhang Yujian bertanya kepada muridnya apakah mereka baik-baik saja. Dan dengan penuh kesenangan mereka berdua menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Namun di saat bersamaan ada sebuah portal yang tercipta di dalam ruangan itu. Sehingga membuat mereka merasa cukup terkejut, dan ternyata yang keluar dari dalam portal itu adalah laba-laba berkepala manusia yang tersenyum dengan sangat lebar. Sembari mengatakan jika semua ini semakin menarik, kemudian laba-laba berkepala manusia itu menjulurkan lidahnya. Sehingga memunculkan sebuah kunci untuk membuka pintu keluar dari ruangan itu dan dia pun berkata, "Ini adalah kunci yang kau inginkan, jika kau berhasil merebut kunci ini semua orang akan selamat. Tapi jika kau gagal semua orang yang ada di sini akan menjadi makananku." Dengan cukup kekhawatiran Zhao Yirong memperingatkan masternya untuk berhati-hati. Namun Zhang Yujian berkata jika semua hal akan mudah jika berhadapan dengan kekuatan absolut sepertinya. Karena merasa direndahkan laba-laba berkepala manusia merasa sangat murka sembari dia berkata, "Bagaimana bisa kau merendahkanku seperti itu, selama ratusan tahun tidak ada yang bisa lolos dariku. Bahkan hari ini pun akan sama seperti hari-hari sebelumnya." Dan di saat itu juga laba-laba berkepala manusia mulai menciptakan bola-bola energi di sekitar tubuhnya. Selanjutnya dia pun menembakkan energi itu dengan sangat cepat ke arah Zhang Yujian yang berada di hadapannya. Walaupun banyak sekali energi yang mengarah kepadanya, Zhang Yujian sama sekali tidak gentar bahkan dia menerjang maju ke arah serangan itu. Dan dengan sangat mudah dan juga sangat cepat, Zhang Yujian menghindari semua serangan yang mengarah kepadanya. Yang membuat laba-laba berkepala manusia itu merasa cukup terkejut karena semua serangannya berhasil dihindari oleh Zhang Yujian. Dan ketika telah berada di hadapan laba-laba berkepala manusia, Zhang Yujian segera mengeluarkan teknik telapak dewa miliknya dan mengarahkannya untuk menyerang laba-laba itu. Namun dengan sangat sigap laba-laba berkepala manusia itu segera menciptakan sebuah penghalang dari jaring laba-laba miliknya. Sehingga membuat benturan energi yang cukup kuat di antara keduanya. Karena melihat sebuah kesempatan, laba-laba berkepala manusia itu mengeluarkan jaring laba-labanya kepada Zhang Yujian.
sehingga membuat tubuh Zhang Yujian terikat karenanya. Lalu laba-laba itu segera membanting tubuh Zhang Yujian dengan sangat keras, hingga membuat atap di ruangan itu menjadi berlubang. Meskipun begitu Zhang Yujian masih saja baik-baik saja. Bahkan dia telah memulai sebuah teknik yang bernama Limitless Hand, sehingga kini menciptakan sebuah telapak tangan energi yang besar di kedua sisi dari laba-laba berkepala manusia. Dan di saat itu juga kedua telapak tangan itu mulai menjepit tubuh besar dari laba-laba berkepala manusia, sehingga membuatnya berteriak dengan sangat kesakitan. Dan dengan keterkejutannya dia berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa ditekan seperti ini oleh seorang manusia?" Lalu kini terlihat tubuh besar laba-laba berkepala manusia itu terjatuh dengan sangat kerasa membentur lantai dari ruangan itu. Karena melihat kesempatan itu, Zhang Yujian segera melesat ke arah laba-laba berkepala manusia itu sembari mengarahkan serangannya. Namun betapa terkejutnya Zhang Yujian ketika dia menyadari jika saat ini Han San yang telah kehilangan kesadarannya menyerangnya dari arah belakang, sehingga membuat Zhao Yirong dan juga Jiang Yayun sangatlah terkejut ketika melihat kejadian itu. Sembari menatap Zhang Yujian dengan rendah, laba-laba berkepala manusia itu berkata, "Apakah kau pikir bisa menang dariku? Aku sudah mengatur bidak untuk berjaga-jaga. Sekarang kau tidak akan bisa melawanku lagi." Namun di saat bersamaan Zhang Yujian mengeluarkan teknik pertahanan tingkat dewanya, sehingga membuat Han San terpental karenanya, yang seketika itu membuat laba-laba berkepala manusia sangatlah terkejut karena yang digunakan Zhang Yujian saat ini adalah teknik pertahanan di tingkat dewa. Dan tanpa menunggunya lebih lama lagi, Zhang Yujian mengarahkan energinya untuk menyerang laba-laba berkepala manusia, sehingga membuat tubuh dari laba-laba berkepala manusia itu langsing berlubang. Dan dengan tubuh yang mulai menghilang laba-laba berkepala manusia itu berkata, "Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi?" Dan setelah tubuh dari monster itu telah menghilang sepenuhnya, muncullah kunci untuk membuka ruangan itu dan untuk menuju ke lantai selanjutnya. Kemudian Zhao Yirong dan Jiang Yayun segera menghampiri masternya sembari bertanya, "Apakah masternya baik-baik saja?" Sembari memegang kunci itu Zhang Yujian berkata, "Aku baik-baik saja, sampah sepertinya tidak akan bisa melukaiku. Baiklah, mari kita segera pergi ke lantai ketujuh." Kemudian Zhang Yujian segera menggunakan kunci itu untuk membuka lantai ketujuh. Sehingga kini setelah kunci itu digunakan terbukalah sebuah portal di hadapan mereka. Dan mereka bertiga pun segera bergegas memasuki portal itu, di saat bersamaan ada kelompok lain yang telah sampai di tempat itu, dan ketika melihat pintu dari lantai ketujuh telah terbuka, dengan penuh kesenangan mereka semua segera berlari memasuki portal untuk menuju ke lantai ketujuh. Kemudian kini berpindah ke lantai ketujuh alam Dewa Petir, di mana terlihat tempat ini berbeda dari tempat sebelumnya, karena tempat kali ini dipenuhi dengan pepohonan. Dan menurut Jiang Yayun tempat itu memang sangat berbeda dari tempat-tempat sebelumnya. Di saat bersamaan notifikasi sistem muncul memberitahukan, kandidat murid baru terdeteksi di tempat ini, host harus segera merekrutnya. Yang membuat Zhang Yujian merasa cukup terkejut, karena ada kandidat murid di tempat itu. Dari arah lain ada suara riuh yang berjalan mendekati mereka, yang membuat Zhang Yujian bertanya apakah itu, dan kini terlihat ada sekumpulan orang berpakaian serba hitam putih melakukan pemujaan. Sembari mereka menandu seseorang sebagai pengorbanan. Dan ternyata seseorang itu adalah orang yang dimaksud oleh sistem sebagai kandidat murid baru. Yang seketika itu membuat Zhang Yujian merasa cukup terkejut ketika menyadarinya dan dia pun segera menghadang gerombolan itu. Ketika dihadang oleh Zhang Yujian, pemimpin dari kelompok itu berkata, "Siapa kau berani menghadang prosesi pengorbanan?" Lalu Zhang Yujian menjawabnya dengan berkata, "Apa kau berencana mengorbankan bocah itu?" Dengan dipenuhi amarah pemimpin dari kelompok itu meminta Zhang Yujian segera menyingkir dari hadapan mereka. Beralih di sisi lain lantai ketujuh, terlihat Zhuge Yunfan dan beberapa muridnya merasakan aura pedang yang cukup kuat di sekitar tempat itu. Setelah mengamati setiap celah di tempat itu, Zhuge Yunfan akhirnya menemukan sebuah pedang yang tertancap di sebuah patung Buddha. Sehingga membuatnya merasa sangat senang karena dia telah menemukan pedang di tingkat dewa. Dan dia pun bergegas dengan cepat menghampiri patung Buddha untuk mengambil pedang yang tertancap pada patung itu. Namun secara tiba-tiba patung Buddha itu hidup, dan langsung menangkap tubuh Zhuge Yunfan yang mengarah kepadanya. Sehingga membuat Zhuge Yunfan berteriak dengan sangat ketakutan.
Kembali kepada Zhang Yujian yang kini terlihat sedang berhadapan dengan pemimpin kelompok pengorbanan. Lalu pemimpin kelompok itu mengeluarkan energinya sembari memberikan ancaman jika Zhang Yujian tidak pergi dalam hitungan ketiga. Dia pasti akan menghancurkannya, dan di saat itu juga pemimpin kelompok menghentakkan tongkatnya. Sehingga memicu sebuah ledakan energi yang cukup besar, yang membuat Zhang Yujian beserta kedua muridnya terdorong mundur ke belakang. Meskipun begitu Zhang Yujian tetap meminta agar orang itu melepaskan bocah yang akan dia korbankan. Karena Zhang Yujian menginginkan bocah itu, dan ketika bocah kecil itu mendengar perkataan Zhang Yujian, dia berteriak dengan berkata, "Kakak, jangan pedulikan aku. Mereka adalah utusan dewa, jika kau mengganggunya kau pasti akan menghilang." Yang membuat Zhang Yujian merasa cukup terkejut setelah mendengar bahwa mereka adalah utusan dewa. Lalu pemimpin dari utusan dewa itu berkata, "Aku tahu kau berasal dari luar tempat ini. Aku peringatkan kau jika aku telah banyak menghilangkan orang sepertimu." Dan semua anggota utusan dewa segera meminta Zhang Yujian untuk pergi karena dia telah mengganggu jalannya pengorbanan. Sembari mengeluarkan energinya Zhang Yujian tetap meminta agar mereka melepaskan bocah itu. Karena bocah itu telah ditakdirkan untuk bersamanya. Namun pemimpin utusan dewa malah menghina Zhang Yujian dengan berkata, "Bagaimana bisa seekor semut sepertimu bersikap sombong seperti itu?" Yang seketika itu membuat Zhang Yujian merasa sangat kesal dan bergegas melesat ke arah pemimpin utusan dewa. Setibanya di hadapan utusan dewa Zhang Yujian mengarahkan pukulannya, sehingga membuat utusan dewa terpelanting ke belakang. Di sisi bocah yang akan dikorbankan itu merasa sangat terkejut karena Zhang Yujian benar-benar menyerang utusan dewa. Dan dia berpikir mereka pasti akan segera menghilang. Setelah terkena pukulan Zhang Yujian, pemimpin utusan dewa merasa sangat marah. Dan langsung memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang Zhang Yujian. Namun Zhang Yujian lebih dulu mengeluarkan teknik telapak dewa miliknya. Dan mengarahkannya untuk menyerang gerombolan yang berada di hadapannya. Sehingga membuat seluruh anggota utusan dewa yang akan menyerangnya terluka dengan cukup parah. Dan tidak mampu lagi untuk berdiri, yang membuat pemimpin utusan dewa merasa cukup terkejut karena baru menyadari jika Zhang Yujian memiliki sedikit kemampuan. Dan dia berpikir harus menghukumnya dengan tangannya sendiri. Sehingga kini pemimpin dari utusan dewa segera mengeluarkan sebuah teknik dari tongkatnya. Yang membuat puluhan jiwa mengenaskan keluar dari dalam tongkatnya dan langsung mengarahkannya untuk menyerang Zhang Yujian. Sehingga membuat Zhang Yujian merasa sangat kesal karena kesempatan yang diberikan olehnya telah diabaikan. Dan kini Zhang Yujian pun segera melesat dengan energinya menuju tempat pemimpin utusan dewa. Dan menghancurkan seluruh jiwa mengenaskan yang menghalangi jalannya. Yang membuat utusan dewa sangatlah terkejut karena Zhang Yujian berhasil menghancurkan tekniknya. Tanpa menunggunya lebih lama, Zhang Yujian langsung mengarahkan pukulannya untuk menyerang pemimpin utusan dewa. Sehingga membuat pemimpin utusan dewa terluka dengan sangat parah dan kehilangan dirinya. Di sisi bocah yang akan dikorbankan merasa sangat terkejut karena Zhang Yujian telah benar-benar menghilangkan utusan dewa. Setelah semua itu Zhang Yujian berjalan mendekati bocah itu sembari dia berkata, "Aku telah menyelamatkanmu, bagaimana kau akan membalas budi atas semua ini?" Dengan memasang ekspresi sedih bocah itu menjelaskan jika dia telah yatim piatu. Dan sejak kecil dia sudah mengemis, jadi dia tidak memiliki apapun untuk diberikan. Dan dengan tersenyum ramah Zhang Yujian berkata, "Jika begitu mulai sekarang jadilah muridku dan ikutlah bersamaku. Maka aku akan melindungimu sebagai mastermu," yang membuat bocah itu merasa sangat senang dan bertanya apakah itu benar, dan Zhang Yujian membenarkan hal itu, sehingga bocah itu langsung memeluk Zhang Yujian dengan penuh kebahagiaan, yang membuat Zhang Yujian merasa cukup terkejut, dan di saat bersamaan notifikasi sistem memberikan selamat kepada host karena telah berhasil merekrut murid baru. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.